Yo, halo guys. Salam sehat untuk kita semua. Oke, jadi hari ini pertama kalinya saya mengupload di YouTube ya. Ya, karena pandemi seperti ini tidak ada kerjaan di rumah, ya kita coba review aja figur yang saya punya di rumah ya. Oke, jadi hari ini kita akan review ini figur dari Bandai ya, kerjasama dengan Tamashii Nation, yaitu Ultraman ya, Ultraman. Jadi ini merupakan keluaran yang SHF Figures ya. Jadi seri SHF, dimana seri SHF itu terkenal dengan artikulasinya yang oke punya ya. Jadi buat kalian yang senang gonta-ganti posisi untuk figurnya, ini cocok sekali nih, koleksi satu nih ya, koleksi dari serial-serial SHF. Nah kalau saya sih emang hobinya ini ya, Ultraman. Jadi ini yang salah satu yang saya koleksi yang pertama, yaitu Ultraman Hayata. Jadi sedikit sejarahnya ya, Ultraman ini dirilis pada tahun 1966 ya. 1966 sudah lama ya, mungkin saya sendiri juga belum lahir, mungkin kalian juga belum lahir ya. Tapi ceritanya sih yang saya suka emang Ultraman zaman dulu itu ceritanya bagus-bagus ya. Kemudian dia ini kenapa biasanya orang bilang dia Ultraman Hayata ya, karena pemeran utamanya itu adalah Shin Hayata ya. Jadi Ultraman ini datang dari planet Nebula M berapa ya, lupa, oh ya M78 ya, kemudian ke bumi, dan ini hostnya dia adalah Shin Hayata. Oke, langsung aja kita lihat figurnya ya guys ya. Ini kita lihat dari boxnya dulu ya. Nah, ini boxnya, fokus dulu. Oke, ini ada di depan ada ilustrasi ya, Ultraman zaman dulu. Cuma ini yang Type C ya. Jadi ada yang Type E yang mukanya itu masih nggak mulus ya. Ini kan udah mulus nih. Ya mungkin dia facial dulu ya, jadi mulus. Ntar yang Type E itu yang masih kasar. Kemudian di sini ada tulisan Bandai, kemudian Tamashii Nation ya. Kemudian di sampingnya ya Ultraman. Oke. Kemudian di belakangnya ya, di sini juga ada gambar-gambar ya. Ini pose-pose signaturnya dia dulu ya. Nah, ini khas, pose-pose khasnya Ultraman Hayata. Kemudian ini waktu dia henshin ya, waktu berubah istilahnya ya. Kemudian di sini juga ada stiker ya. Ini quality control ya. Ini biasa, kalau yang original biasa dilengkapi dengan stiker ini ya. Ya, ini juga sudah halal ya, standar Indonesia ya, SNI. Ya, di sini sih stiker-stikernya biasa ya. Oke, itu untuk boxnya sih biasa aja, tidak ada yang spesial. Sekarang ayo kita buka figurnya ya. Oke, kita lihat apa aja kita dapat di sini. Oke, jadi ini sebenarnya udah pack in box ya, jadi udah tak unboxing duluan. Jadi saya masukin ke boxnya lagi, sekarang dibuka lagi. Kita lihat apa ini yang ada ya. Jadi di sini kita dapat, of course, figurnya ya. Terus di sini ada kitabnya ya. Nah, oke, ini ya. Di sini, nah ini seperti efek-efek laser sinar ini kayaknya nih ya. Oke ya, ini untuk figurnya ya. Kita buka dulu apa saja aksesoris yang kita dapat dari ini seri Ultraman, First Ultraman ya. Oke, ini kita dapat 4 pasang tangan tambahan ya. Ini kurang fokus ya, ini ya, tangan ada 2 biji. Kemudian juga ini tangan yang bentuknya kayak mau merangkul nih ya, mau menggenggam ya. Kemudian kita dapat ini, nah ini kecil nih
ya. Ini energi barnya dia ya, jadi kalau dia udah mau tewas ini ting nung nih, klip-klip merah nih ya. Nah, jadi Ultraman itu hanya bisa bertahan 3 menit. Katanya sih kadar oksigen bumi yang tidak, atau kadar udara bumi yang tidak sesuai. Jadi dia tuh kalau bertarung cuma 3 menit, habis itu koit. Nah, kalau dia udah mau koit, udah ting nung ini keluar merahnya nih. Nah, ini. Nah, ini beamnya ya. Jurus terakhirnya yang dikeluarin untuk biasanya untuk mengakhiri ya, untuk menghancurkan monster-monsternya nih. Nah, ini dia. Tangannya ntar tinggal diganti aja. Oke. Ya, nggak terlalu banyak ya. Nah, ini untuk mungkin ya, ini stand untuk efeknya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat figurnya. Oke, Ultraman. Wah. Yes, ini ya figurnya. Look at this. Mulus ya mukanya ya. Ya, khasnya Ultraman. Warna merah silver. Oke, sekarang kita cek untuk detailnya ya, dari kepala ini ya, ini matanya kuning ya, terus ada bintik-bintik hitam ini ya. Kalau zaman dulu nih saking detailnya ini dibuatnya, jadi untuk sebenarnya mereka itu yang di dalam kostum ini tidak bisa ngelihat, ini ngelihatnya itu dari titik hitamnya ini ya. Nah, oke, ini telinganya ya, ini ada kepalanya di belakangnya ini ya. Tadi ini kalau di aslinya sih filmnya sih ini resletingnya biasanya ya, belakang ini ya. Oke, kemudian ini warnanya ya, sudah saya bilang di awal tadi, merah silver khasnya. Kemudian di sini kita ada energi barnya, ini masih biru, masih penuh ya. Kalau sudah 3 menit dia berkelahi, misalnya monster udah mau tewas itu berubah jadi merah ya, ding nung gitu ya. Nah, oke, kemudian ini ya kakinya ya, di bawah kita lihat tidak ada ya, polos, tapi emang sih secara memang aslinya juga Ultraman Prima sih polos-polos aja ya, cuma begini aja ya. Kemudian kalau dari artikulasi ya, kepala ya, bawah bisa, ke atas bisa. Oke. Oke ya. Nah, ya. Oke. Belakang, kalau mau lihat dari belakang ya, ini ya, mentok karena ada belakangnya ini makin mentok ya. Kemudian tangan ya, di samping ya, ini oke, sikunya ya, ini sebatas segini, belakang ini tidak bisa ya. Kemudian ke samping sini ya, nah segini ya, ini terhalang sama bahunya. Tangan ini bisa diputar ya. Oke, dan terus ya, bisa diputar ya. Horor ya, ya memang harus hati-hati ya, walaupun dia artikulasinya banyak, cuma tetap aja harus hati-hati ya, karena kalau kita terlalu maksain takutnya patah ya. Itu untuk artikulasi tangannya. Overall sih oke ya, range of motionnya lumayan. Kemudian ini dari pinggangnya ya, nih bungkuknya segini ya atasnya tuh, kemudian ke belakang ya, kemudian kiri ya sampai sini ya. Oke, kemudian untuk kakinya ya, dari sampingnya ya, ini sama segitu, lututnya ya, terus ke belakang mentok segini ya, bokongnya ini makin mentok ya. Nih, kemudian di kakinya ini juga ada artikulasi ya. Oke ya, untuk artikulasinya sih overall oke ya, standar lah TSAF ya. Cuma ada beberapa bagian memang yang mentok, tidak bisa dipaksakan ya, jangan dipaksakan ntar patah ya. Oke, jadi untuk detail dan artikulasi seperti itu. Kita coba pasang tangannya ya.
Oh, keras ya. Yang sebelahnya. Aduh, keras guys. Aduh, takut patah gue. Nah, ya. Nice. Ya, kita nggak fusein aja. Oke, menangkap. Nah, seperti ini guys. Ya, cool ya. Ya, ini aja sih guys yang kita dapatkan kalau dari figur Ultraman. SHF selain Ultraman juga terkenal dengan Kamen Rider ya. Nanti kalau ada rezeki lebih kita bisa review untuk Kamen Ridernya guys. Karena untuk Kamen Rider sekarang harganya udah lumayan ya. Untuk ini sih figurnya saya dapat di harga 600-an ya. Kalian bisa cari di Tokopedia, tapi udah mulai jarang, udah mulai ini ya, dikit yang jual ya. Karena ini udah lama juga sih dirilisnya. Ya. Jadi ini Ultraman. Ya, jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini ya. Subscribe, like, share ya, biar kita bisa review-review lagi mainan-mainan yang ya harganya standar sih ya. Maksudnya nggak terlalu mahal juga ya, tapi nggak bisa dibilang murah juga sih. Mas setidaknya kalau nabung ya masih bisa belilah ya. Oke, mungkin cukup ini aja kali ini. Ditunggu lagi review-review mainan-mainan selanjutnya. Sampai jumpa.